Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus berkata dalam perjamuan malam terakhir, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu." Tetapi hari ini kita mendengarkan sabdanya, "Kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di bumi, bukan, melainkan pertentangan." Sekilas terdengar kontradiktif, namun bila direnungkan lebih dalam, Yesus tidak sedang bertentangan dengan dirinya sendiri. Damai yang ia berikan bukanlah damai palsu seperti yang sering ditawarkan dunia, damai yang rapuh, bergantung pada kenyamanan dan keamanan lahiriah. Damai Kristus adalah damai batiniah, keyakinan mendalam bahwa kita dicintai Allah, berjalan di jalan yang benar, dan menuju tujuan hidup yang kekal. Namun damai batin itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Mengikuti Kristus justru sering mendatangkan pertentangan. Mengapa? Karena Injil menuntut jawaban yang jelas. Kita tidak bisa netral. Kita harus memilih mengikuti Kristus atau menolaknya. Pilihan itu membuat kita sering bertabrakan dengan nilai-nilai dunia. Kejujuran di tengah korupsi, kesetiaan di tengah budaya selingkuh, kesederhanaan di tengah gaya hidup konsumtif, keberanian bersuara di tengah ketidakadilan. Yesus sudah mengingatkan, bila kita sungguh memilih mengikutinya, ada konsekuensinya. Sejarah gereja penuh dengan kisah orang kudus yang menghadapi pertentangan, bahkan dari keluarga atau sahabat terdekat. Santo Fransiskus dari Assisi ditolak ayahnya sendiri. Santo Thomas Becket dikhianati oleh sahabat baiknya. Dan sampai sekarang banyak orang Kristen di berbagai belahan dunia mengalami diskriminasi atau bahkan penganiayaan karena iman mereka. Saudara-saudari, kita mungkin tidak sampai mengalami penganiayaan fisik, tetapi kita bisa merasakan pertentangan lain. Diejek karena kejujuran, dianggap ketinggalan zaman karena setia pada ajaran gereja, bahkan disalahpahami dalam keluarga atau lingkungan kerja. Pertanyaannya, apakah kita sungguh siap memikul konsekuensi pilihan ini? Ataukah kita lebih memilih aman dengan kompromi, meski itu berarti menjauh dari Kristus? Namun Yesus tidak hanya berbicara tentang pertentangan, ia juga menunjukkan gambaran indah tentang kekudusan. Mazmur hari ini melukiskan orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu subur, berbuah pada waktunya dan daunnya tidak layu. Pohon itu melambangkan hidup orang beriman yang terus mendapat aliran rahmat Allah. Ia kuat, bertumbuh, indah, dan menghasilkan buah yang menyejukkan banyak orang. Inilah panggilan kita, menjadi pohon yang berakar dalam rahmat Allah. Tidak mudah layu oleh panasnya pertentangan dunia, melainkan tetap segar dan memberi buah. Kekudusan bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak manusiawi. Kekudusan adalah hidup yang penuh, mengalir, dinamis, dan bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudari, marilah kita memohon agar damai Kristus sungguh berdiam dalam hati kita. Damai yang bukan berarti bebas dari konflik, tetapi damai yang membuat kita berani menghadapi pertentangan dengan iman, penuh sukacita dan setia sampai akhir.
Marilah kita menjadi pohon yang subur di tepi aliran air rahmat-Nya, menghasilkan buah bagi dunia dan menjadi saksi hidup bahwa damai sejati hanya ada dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.